Alhamdulillah kita menjadi masa tabung. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pendukung-pendukung Prabowo hari ini beralih dukungan kepada Anies Baswedan ya. Bagaimana tidak beralih dukungan? Karena situasi politik hari ini kalau kita melihat ya di di berbagai kenyataan begitu kan ya. Ternyata mereka cukup menjadi perhatian begitu kan ya, karena pada kenyataannya kalau kita melihat dengan situasi politik hari ini, maka kemudian apa yang terjadi begitu kan ya, yang terjadi mereka adalah ya begitu banyak ya orang-orang yang melihat wah ini tidak punya etika, wah ini kok bisa wakilnya kok seperti ini Prabowo katanya begitu. Asumsi inilah yang kemudian menjadi viral ya di media sosial, dan bahkan ya satu sisi kalau menurut saya pribadi ya dengan adanya situasi seperti itu, maka kemudian menganggap bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini akan menjadi catatan penting begitu kan. Kenapa? Karena pada kenyataannya adalah orang-orang seperti mereka begitu yang kemudian yang awalnya dukung Prabowo begitu kan ya, tiba-tiba beralih dukungan kepada Anies Baswedan, tentu punya referensi masing-masing di situ. Tapi satu persatu di detik-detik akhir ini pendukung-pendukung Prabowo banyak beralih ya mendukung Anies Baswedan. Kenapa? Ya mereka kok seperti itu? Karena mungkin akibat kekecewaan mereka begitu kan ya. Kecewa mereka. Prabowo Solo Raya begitu kan deklarasi hijrah dukungan ke Anies Muhaimin Iskandar di kandang ya, di tempatnya di tempatnya Gibran sendiri sudah seperti itu begitu kan, ambiar. Ini di tempatnya sendiri begitu kan, bisa saja Gibran itu anjlok karena di Jawa Tengah itu kalau kita melihat dengan perkembangan partai PDIP menguasai, PKB menguasai, bukan tidak mungkin masyarakat mereka masih patuh kepada PKB atau kepada PDIP di situ begitu kan. Walaupun itu tempatnya Pak Jokowi, tempatnya Gibran dan sebagainya, wah Solo bisa ambiar begitu kan. Solo itu bukan pendukung bukan pendukung-pendukung masif untuk Gibran begitu kan. Tapi pada kenyataannya lihat saja ya, sebuah narasi-narasi dan ungkapan-ungkapan yang kemudian ya mempertontonkan kepada rakyat Indonesia bahwa ya mereka banyak yang kecewa mungkin seperti itu begitu kan. Dalam artian bahwa ya mereka melepas kaos ya yang awalnya mendukung menggebu-gebu ya, mendukung Pak Prabowo, tapi pada akhirnya kaos itu dibuka diganti dengan Anies Baswedan. Nah, langkah inilah Solo akan menjadi kemenangan Anies Baswedan. Ini gimana coba bayangkan begitu. Bagaimana tidak sakit hati pendukung-pendukung Prabowo hari ini begitu kan ya. Di mana-mana ya Prabowo Gibran yang menjadi dampak di situ, bukan Prabowonya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya karena memang ya satu sisi orang akan menganggap bahwa Gibran itu pada hakikatnya ya melihat dengan situasi politik itu bukan representasi anak muda, sehingga kalau ditanya A bilangnya B begitu. Orang banyak kecewa di situ begitu kan. Karena faktornya adalah bagaimana ya Indonesia itu maju begitu kan ya. Ya, kalau sah-sah aja mau wakilnya ini dan itu sah-sah aja, tapi dampaknya di situ begitu kan. Itu kan punya dampak begitu kan ya. Pada kenyataannya masyarakat sudah cerdas hari ini, tidak bisa dibohongi dengan berbagai hal ya. Bahkan ya ini sudah menyatakan langsung ya, menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan ya dan Muhaimin Iskandar. Itu tempatnya ya di di wilayah Solo begitu kan. Bagaimana ini ya, bisa saja nanti ya ketar-ketir ya si Gibran begitu kan. Ini kecewa ya relawan Prabowo Solo Raya deklarasikan hijrah dukungan ya ke Anies Muhaimin. Ini
Bagus tuh daripada antar yang minta foto di beginian. Ini gimana begitu kan? Sudah banyak rekam jejak hari ini yang mempertontonkan bagaimana Prabowo Gibran di lapangan, bagaimana sebuah etika yang ada begitu kan ya. Itu sudah kelihatan kok hari ini ya. Jadi gini, yang pindah ke 02 karena diiming-imingin duit ya dan loker ya. Yang pindah ke 01 karena dikecewain ya, dikecewakan, enggak dianggap atau hari di hati nurani dan rasionalis kembali ke sehat. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Tidak hanya pendukung 01, 02 dan 03, semuanya campur begitu ya. Bahkan ya 02 gimana nggak makin panik saling hijrah dukungan. Yang sana diiming-imingi duit ya. Yang 01 pasti udah ngerasain kecewanya sama Prabowo. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Artinya komentar-komentar netizen ini sebagai bentuk bahwa ya mencari nuansa presiden yang untuk bisa bagaimana untuk kemajuan bangsa kita. Tentunya masyarakat Indonesia kan sudah paham di situ begitu kan. Ya. Bukan tiba-tiba, oh saya harus pilih Prabowo, oh saya harus pilih Prabowo Gibran karena apa? Tersandra. Karena ada mekanisme-mekanisme yang kemudian di dunia pemimpinan agak pengaruh begitu kan ya. Misalnya ya kena masalah atau apa begitu kan tiba-tiba mendukung Prabowo Gibran. Emang Prabowo Gibran bisa mengatasi masalah ya? Karena pada hakikatnya kata Pak Prabowo, ini saya kutip perkataan Prabowo begitu kan ya. Siapapun yang korupsi, mari kita bersatu dengan kami ya. Siapapun yang korupsi, mari kita bersatu dengan kami ya untuk bisa bagaimana orang-orang yang korupsi itu dihukum ya seberat-beratnya. Mari rakyat bersatu di situ begitu kan ya. Kalau ada orang yang korupsi, orang tersandra tiba-tiba masuk kepada Prabowo, apakah aman? Tidak. Karena janji Prabowo di situ ya semua korupsi ya, semua orang-orang yang korupsi adalah musuh kita bersama begitu kan. Ini gimana coba bayangkan. Jadi artinya apa? Artinya kalau orang-orang korupsi, orang-orang semuanya masuk kepada Pak Prabowo semuanya begitu kan. Saya kira juga tidak aman satu sisi begitu kan. Karena apa? Karena kenyataannya seperti itu begitu kan ya. Yang namanya hukum ya tetap mereka kembali kepada koridor-koridor hukum yang ada. Ya, kalau korupsi bermasalah ini dan itu, punya finansial ini dan itu, apakah harus mendukung Prabowo? Saya kira tidak. Tapi kenapa ya sekarang ini sering ya dibenturkan ya masalah soal-soal finansial, kekuatan yang dibawa dan sebagainya begitu kan. Ya, karena hati itu tidak bisa dibohongi ya, hal-hal seperti itu begitu kan. Maka banyak ya dorongan-dorongan yang kemudian harus pindah inilah, pindah itulah begitu kan ya, mencela-mencela di situ begitu. Yang banyak uangnya harus pindah ke ini dan bukan, tetapi hati nurani mereka ya tergantung siapa mereka begitu kan. Tapi pada kenyataannya saya pribadi mengatakan bahwa yang namanya apapun begitu kan ya, mendukung ya silahkan, tapi pada kenyataannya jangan sampai ada ancaman ini dan itu cara-cara yang tidak berdemokratis begitu kan. Itu banyak sering yang terjadi di lapangan begitu kan ya, sesama teman saja kok bisa begitu kan. bisa hancur ya, bisa renggang ya, gara-gara politik itu kan memang tidak disikapi dengan betul oleh mereka sehingga narasi tidak mampu, berkata tidak mampu, pada akhirnya apa yang terjadi? Kekerasan. Ini gimana negara demokrasi kok seperti itu? Katanya 02 sudah dipastikan menang satu putaran, kok masih main kekerasan? Nah, itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya. Bahkan ya kecewa relawan Prabowo Solo ya rada deklarasi hijrah ya, dukungan ke Anies Muhaimin ya, ambiar ya. Wilayah Gibran ambiar hari ini begitu. Relawan Prabowo Subianto yang pernah memberi dukungan ya dalam Pilpres 2014-2019 mendeklarasikan diri hijrah atau beralih dukungan ke pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres di 2024. Mereka berasal dari 15 simpul relawan Prabowo se-Solo Raya. Deklarasi digelar ya di posko Anies Kota Solo, dibilang Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Ahad 4 Februari 2024. Ya, bahkan di satu sisi bedol Desa 02 pindah ke 01. Kami para simpul relawan Solo Raya pada tahun 2019, 2014 dia mendukung Prabowo Subianto ya.
Ketua Pimpinan Daerah DPD Anies Kota Solo sekaligus Koordinator Anies Solo Raya Abi Ibrahim Hasmi mengemukan deklarasi tersebut dihadiri Ketua dan Koordinator Simpul-Simpul Relawan se-Solo Raya. Akhirnya ambiar ya, si Gibran itu bisa ambiar. Karena kenyataannya ya di bawah itu masyarakatnya sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan dan Caimin begitu kan ya. Apa yang mau diandalkan sekarang? Ya kecuali sistem apa yang kemudian terjadi begitu, wallahu alam. Kita tunggu saja begitu kan. Tapi masyarakat Indonesia kan tidak bodoh di situ begitu kan ya. Maka statement Anies Baswedan, KPU harus benar-benar jujur di situ begitu ya. Sebagai bentuk ya bahwa mereka benar-benar mengabdi untuk untuk bukan kepentingan-kepentingan terselubung mereka begitu. Artinya kejujuran, jurdil begitu kan ya. Kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah begitu. Kira-kira seperti itulah ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.